Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Dwi. Hari ini kita akan belajar tentang cara merawat hewan dan apa makna bersatu dalam keberagaman. Nah, mau tahu pembelajaran hari ini? Check it out. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang patut kita jaga dan patut kita rawat. Nah, Kak Dwi punya 5 cara untuk merawat hewan, apalagi hewan peliharaan kita. Nah, yang pertama, beri makan hewan kita. Nah, caranya kita beri makan makanan hewan ya, jangan kasih makanan kita. Boleh, tapi harus sesuai juga. Nah, cara memakannya. Nah, kita beri makan hewan kita itu 3 kali sehari, sama dengan makan kita. Nah, jangan lupa minumnya. Oke. Nah, yang kedua, memandikan hewan. Nah, jangan lupa ya untuk memandikan hewan peliharaan kita. Nah, soalnya di dalam tubuh hewan itu banyak sekali kotoran, banyak sekali virus. Jadi, kalian juga harus hati-hati dan juga sering memandikan hewan, minimal 1 kali dalam sehari. Nah, yang ketiga, periksakan hewan rutin setiap minggunya atau setiap bulan, sesuai yang dijadwalkan oleh dokter. Nah, jadi yang keempat, sayangi hewan kita. Nah, kalau kita menyayangi hewan seperti kita menyayangi kita sendiri, karena dia atau hewan itu sudah kita pelihara dan wajib kita jaga. Nah, seperti Rasulullah itu suka sekali hewan kucing. Nah, kucing hitam. Nah, Rasulullah itu sangat menjaga kucingnya itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu jangan lupa membersihkan kandang hewan. Membersihkan hewan tapi juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kandang. Jadi semuanya harus bersih. Oke? Nah, itu dia cara merawat hewan yang Kak Dwi berikan. Selanjutnya, coba kalian buka buku kalian halaman 61. Nah, di situ ada teks yang berjudul Pertumbuhan dan Perawatan Kucing Persia. Nah, coba adik-adik baca, terus tuliskan kosakata apa saja yang adik belum pahami. Nah, nanti Kak Dwi akan mengoreksi seberapa jauh adik-adik paham. Nah, selanjutnya coba kerjakan soal-soal yang ada pada halaman 62. Oke, 62. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Nah, yang terakhir, yang nomor 3, adik bisa pilih salah satu hewan. Ada kura-kura, kelinci, sama ikan. Nah, coba adik ceritakan tentang salah satu hewan itu, bagaimana cara merawatnya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke materi yang kedua. Apa itu makna bersatu dalam keberagaman? Apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Nah, check it out. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah,
Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. "Dek, adik kelas berapa?" "Kelas 3, Bu." "Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini." "Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris," pinta ibunya Kristina. "Nabila, Kristina." Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. "Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku," ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Haya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Kristina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka.
Tapi mah, mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya mah. Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Nah, dari cerita tadi kita bisa ambil keberagaman adalah sebuah perbedaan yang membuat Indonesia beragam. Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, di antaranya yaitu suku, ras, agama, dan warna kulit. Namun, walaupun kita berbeda, entah dari apapun itu tidak akan membuat kita terpecah belah. Perbedaan itulah yang membuat kita bersatu dalam keberagaman Indonesia. Jadi, ayo terapkan sikap toleransi di setiap langkah kita. Jangan pernah memilih-milih teman jika dia baik akhlaknya, kenapa tidak? Dan terakhir, saling tolong-menolong. Sekian pembelajaran hari ini bersama Kak Dwi. Sampai jumpa di channel Kak Dwi yang selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.